Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama NPM 2007. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands on lab session 15 testing. Aku pemrograman internet 1, dan kali ini saya ingin apa namanya? Oh ya, untuk video hands on-nya di sini terdiri beberapa poin ya. Yang pertama yaitu penjelasan arsitektur, yaitu menunjukkan diagram arsitektur city isu tracker yang dibangun. Yang kedua itu ada demo fungsional aplikasi, jadi demo ini tuh harus dilakukan langsung di browser. Itu ada portal citizen dan portal admin. Selanjutnya ada bedah kode. Di sini ada bedah kode itu dan dokumentasi API. Jadi kita akan membedah beberapa kode yang yang paling menantang gitu. Terus juga kita API ini antara Swagger atau Scalar nanti. Selanjutnya untuk running keempat, kita runningnya itu menggunakan testing ya, sesuai sama yang ada di lab session 15 ini. Jadi dia akan melakukan testing di di servernya, yaitu menggunakan file kode testingnya itu dari sini ya, dari jurusannya, terus scriptnya, terus nanti di pull atau download, terus baru kalian install, baru nanti diinstal beberapa package-nya ini, nanti dijalanin aja. Itu untuk poin nomor 4. Ini selanjutnya itu terakhir ada refleksi, itu sebutkan satu kendala paling sulit atau bakteri yang dihadapi selama. Oke, sekarang kita lanjut aja itu pada penjelasan yang pertama. Jadi pada bagian pertama saya akan menjelaskan arsitektur dari aplikasi Smart City Issue Tracker yang telah dibangun. Jadi arsitektur dari aplikasi ini itu menggambarkan bagaimana setiap bagian sistem itu tuh saling terhubung gitu, mulai dari front end-nya, terus mulai dari back end-nya, dari front end itu yang digunakan untuk citizen nanti untuk buat laporan, terus untuk back end-nya itu sebagai kayak pusat dari pemrosesan datanya, terus juga ada portal admin untuk kayak mengelola dari hasil pengajuan laporan dari warganya, terus juga ada database itu sebagai kayak penyimpanan tempat penyimpanan dari data laporan dari warganya, terus juga ada dokumentasi API sampai automated testingnya. Jadi pada diagram arsitekturnya nanti itu komponen utama yang ditunjukkan di sini ada beberapa, yaitu ada citizen, ya, citizen portal. Ini saya sekalian buka gitu. Yang citizen portal ini sudah di deploy ya, sudah di deploy di GitHub. Itu yang pertama. Jadi citizen portal itu nanti berfungsi sebagai si pengguna ya, pengguna atau warganya itu nanti dia membuat daftar laporan ya, daftar laporan yang terjadi misal di daerah tertentu, misal kayak di kampus, misal sinyal di kampus yang jelek, atau terjadi sebuah bencana banjir, atau misalnya eh apa ya namanya, kayak perabotan-perabotan yang di itu sih, kayak arsitektur yang ada di kampusnya itu ada bermasalah, misalnya dari kursi, terus meja, terus dan lain-lain seperti itu. Baru dan juga di sini juga ada terdapat sebuah login ya, tampilan login untuk warga, nanti dia bisa masuk ke webnya, juga ada register untuk daftarnya, terus juga dan nanti si si warga itu nanti dia bisa membuat laporan di dalamnya. Selanjutnya di sini jelasin dulu, ini baru jelasin dulu aja ya, belum masuk ke demo-demo nanti yang poin kedua. Oke, kalau backend itu 103 87. Nah ini untuk backendnya. Dan untuk backend ini itu
apa berfungsi sebagai kayak pusat tadi, pusat pemrosesan sistemnya. Jadi backend ini menerima request dari front end. Jadi requestnya itu maksudnya kayak dari warga ya, warga itu nanti dia membuat sebuah laporan yang masih statusnya draft, atau dia bisa mengajukan ke apa namanya, mengajukan ke backendnya itu, nanti dia bisa diproses lagi untuk statusnya. Juga bisa juga memproses autentikasi ya, seperti saya bilang, juga bisa mengatur permissionnya, terus juga bisa mengolah data, terus juga menjalankan serial user, terus juga mengatur workflow dari status laporannya, dan juga lain-lain. Dan backend itu berjalan pada server dengan alamat IP-nya. Di sini saya dapatnya itu adalah 103.151.6386 port 8007, dan backend ini menggunakan Django REST framework. Jadi backend itu bertugas menerima request dari front end seperti saya bilang, dan juga memproses data dan juga lain-lain. Jadi backend ini menjadi kayak penghubung utama antara Citizen portal dan portal admin dan juga database-nya, seperti itu. Ini yang kedua. Selanjutnya ada portal admin. Nah, ini apa namanya? Jadi di portal admin itu digunakan oleh adminnya itu untuk mengelola laporan yang masuk. Jadi admin itu dapat melihat halaman dashboard ya, simple lagi deh. Nah, jadi admin itu dia bisa melihat apa namanya, laporan-laporan yang masuk, dan admin itu dapat membuka daftar laporannya, dan juga dia bisa mengubah status dari laporannya. Jadi kayak contohnya di sini ada verifikasi, nanti dia bisa ubah jadi apa namanya, nah jadi proses gitu, seperti itu. Selanjutnya ada API scalar nih ya, seperti pada apa namanya, di API yang di Joomla 3 ini, karena itu termasuk dari struktur arsitektur dari webnya ini ya. Ke 8.7 API scalar, tampilannya seperti ini. Jadi scalar ini itu digunakan untuk melihat si dokumentasi endpoint API-nya, dan di dalam ini itu dapat dilihat daftar endpoint-nya, method request, terus juga ada struktur datanya, terus juga respons dari backend-nya. Jadi melalui scalar ini endpoint API itu bisa dapat diuji langsung untuk memastikan backend itu memberikan respon yang sesuai atau tidak. Itu yang keenam. Di sini ada yang satunya ya, tadi kan ada scalar sama swagger. Jadi swagger API docs. Jadi sebenarnya hampir sama aja ya. Jadi kalau swagger ini dia lebih memiliki itu fungsinya itu sama ya tadi dengan scalar, dan yaitu menampilkan dokumentasi API pada, dan dokumentasi API utama yang digunakan itu nanti saya pakainya yang scalar ini ya, untuk diuji pada tes yang nanti di nomor 3. Setelah itu baru kita apa namanya, bisa lanjut ya, kan tadi saya sudah menjelaskan arsitektur dari smart city ini. Jadi pertama ada citizen atau front end, ada back endnya, terus juga tadi ada dashboard, atau bisa dibilang si adminnya itu proses untuk melihat dari laporannya. Terus juga di sini ada API-nya, gitu ada dua tadi, ada scalar dan juga ada swagger ya. Itu untuk arsitektur dari apa namanya, arsitektur dari Smart City isu tracker yang dibangun saya.
Dan juga ada apa yang 15 ini tadi, oh ya, itu sebagai automated testingnya ya. Jadi automated testingnya itu nanti digunain untuk ini sebentar, ini hidup gak suaranya? Hidup. Jadi automated testing itu nanti digunakan untuk memastikan si back end atau front end, back end dan front endnya itu bisa berjalan dengan benar tanpa error dan tapi sesuai dengan script yang sudah diberikan. Oke, setelah kita sudah menjelaskan dari apa namanya, menjelaskan dan juga menunjukkan dari arsitekturnya, baru kita sekarang masuk ke demo ya. Demo ini itu harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil development. Jadi kita akan masuk ke browsernya. Yang pertama kita apa namanya, jadi demonya ini tuh terdiri dari dua bagian ya. Kalau misalnya di sini ada portal citizen dan juga portal admin. Dan untuk portal citizen itu digunakan untuk menunjukkan kayak proses pembuatan dari draft laporannya. Jadi pengajuan laporan menjadi reporter, dan juga nanti ada fitur anonimitas atau anonymous. Jadi pada feed publiknya. Jadi juga sedangkan demo pada portal admin itu digunakan untuk menunjukkan si proses login adminnya, terus juga menunjukkan halaman dashboard, terus perubahan status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya. Lalu kita akan masuk ke bagian citizen untuk login. Ini hasil yang udah saya bikin sebelumnya, yaitu namanya Nicila dan lebih tempat. Seperti ini saya bikin untuk tampilannya seperti ini. Jadi dia bisa menambahkan sebuah laporannya citizen ini. Sabar. Jadi untuk portal dari Smart Citizen ini itu dia sebagai yang seperti saya bilang tadi, untuk bisa menambahkan sebuah laporan baru dan juga menyimpannya, dan juga dia bisa mengajukan laporannya nanti kalau sudah dibuat, dan juga dia bisa melihat feed kota. Jadi feed kota ini adalah dia bisa melihat beberapa laporan dari warga-warga lain atau dari user-user lain yang sudah membuat laporannya, dan juga ini dirahasiakannya, yaitu dia menggunakan anonimitas tadi, yaitu namanya jadi warga anonim, jadi tidak tahu siapa yang mengirim laporan tersebut. Oke. Oke, di sini sekarang untuk perintahnya di sini kita yaitu membuat draft laporan ya berarti. Jadi kita akan membuat sebuah laporannya dulu di sini. Nah, di sini ada terdapat judul, kategori, lokasi, dan deskripsi. Dan untuk judulnya mungkin saya kasih kebakaran hutan, kebakaran hutan kebanjiran gitu deh. Kebanjiran di kebanjiran banjir bandang dah gitu aja. Kategorinya yaitu dia bencana. Untuk lokasinya misal di mana ya, di kampus di Polimerah aja nih, Politeknik Negeri Lampung. Terus jadi terdapat banjir bandang di dalam kampus Politeknik. Ini cuma contoh ya, langsung di bagian gedung kita. Nah, di sini apa namanya, setelah semuanya di sini semua setelah laporan yang ingin kita bikin itu diisi, yaitu ada judul, kategori, lokasi, dan deskripsinya, baru kita bisa menyimpan dia sebagai draft gitu. Jadi statusnya sebagai draft ini menunjukkan bahwa si laporan itu masih berupa draft.
dan belum diajukan ke sistem yang untuk diproses oleh adminnya nanti. Dan selanjutnya kan ini masih draft ya, dan kalau masih draft si nanti deh kayaknya. Karena masih draft, jadi si warganya itu ya, si warga yang menggunakan web ini tuh dia bisa masih mengedit untuk laporannya, misalnya kayak antara typo, antara ingin apa, keep keep ya, di keep kembali untuk laporannya. Nah, setelah dia sudah bikin laporan yang menurut dia sudah pas, baru dia bisa ajukan seperti itu. Dan dia nanti status dari laporannya itu berpindah ya dari draft itu ke jadi reported. Dan status reported yaitu dia menunjukkan bahwa laporannya itu sudah resmi dikirim oleh citizen dan sudah masuk ke sistem si adminnya. Dan pada feed public nanti laporan itu sudah diajukan tuh. Dan untuk fitur anonimitas ini tuh lumayan penting ya, karena itu menjaga privasi dari warganya itu sebagai pelapor. Jadi ketika lapor tampil di feed public, jadi pada portal citizen itu jadi pada portal citizen ini alur yang ditunjukkan di sini adalah citizen itu tadi login ya, login dia itu membuat draft laporan, itu mengajukan laporan menjadi reported atau draft, dan juga bisa melihat laporan pada feed public ya, feed public dengan identitas yaitu warga anonim seperti ini. Itu untuk pada bagian poin kedua yang demo ini. Baru setelah itu baru kita masuk ke bagian yang admin ya. Jadi kita masuk ke portal adminnya ya. Nah, ini kita sudah masuk ke adminnya tadi. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita bisa melihat yaitu terdapat laporan yang terbaru yang sudah kita bikin sebelumnya seperti itu. Dan di bagian report ini kita bisa melihat hasil beberapa laporan-laporan dari warga yang sudah dikirim ke adminnya. Nah, ini yang kita bikin tadi nih, itu kebanjiran, banjir bandang, kategori bencana dan lain-lainnya. Ini baru di sini disuruh apa nih, ubah ke portal admin dan hubungan halaman dashboard ya, udah tadi. Dan ubah status laporan baru yang dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya. Dan statusnya di sini kan dia masih reported nih, yang dia artinya masih mengirim ke admin, dan ini sudah tersampaikan ya oleh adminnya, sudah sampai di admin, dan baru kita bisa mengubah status dari laporannya. Kalau tadinya reported, kita bisa ubah jadi seperti ini. Nah, jadi diproses. Jadi untuk laporannya itu sedang diproses seperti itu. Dia harusnya pakai yang satunya. Nah, kalau kita lihat lagi di laporan sayanya si Lisha adalah ini tadi ya, akunnya yang sudah kita buat sebelumnya, dia statusnya jadi berubah yaitu sebagai verified, sesuai sama yang udah diubah dari adminnya seperti itu. Juga kita bisa tinggal, kalau misalnya udah kita verified, baru kita bisa bikin diproses. Kalau diproses, kalau prosesnya sudah selesai, baru kita selesaikan. Seperti itulah apa namanya, alur dari pembuatan laporan dari citizen sampai pemberian status oleh admin hingga selesai seperti itu. Itu untuk demo di bagian portal admin ya. Jadi untuk bagian poin yang kedua, demo fungsional aplikasi, ini sudah clear seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bedah kode ya. Jadi di sini kita masuk ke CMD-nya dulu. Kita tutup aja. Tadi saya coba jalanin dulu, saya tes. Yes. Juga saya tes tadi.
Ya harusnya sebenarnya kalau mau bikin video ya memang harus dites dulu, karena takutnya entah tiba-tiba, entah memang masih error juga, kita jadi punya antisipasi. Kita login, sudah login ke apa namanya, ke servernya melalui CMD, baru kita masuk ke directory, yaitu apa namanya, projectnya. Kalau di sini saya namanya adalah server Smart City. Terus baru kan di sini pada tugas pada poin-poin di videonya di sini, yaitu buka kode program dan tunjukkan kode yang paling menantangnya. Ya di sini baru kita pakai perintah kode yang bisa yang menunjukkan beberapa kode yang menantang gitu ya. Yang pertama di sini adalah di bagian permission ya. Jadi untuk file dari permission itu berfungsi untuk dia mengatur hak aksesnya tadi, mengatur hak akses dari si user terhadap laporannya. Jadi bagian ini itu lumayan sangat penting, karena si sistem itu harus memastikan si bahwa citizennya itu dapat mengubah laporan miliknya sendiri, kayak dari ketika dia tadi dari draft di laporannya itu, dari draft itu hingga menjadi statusnya itu jadi report. Jadi maka citizen itu tidak dapat lagi mengubah isi laporannya tadi, ya kan. Jadi kalau udah dikirim ya dia tidak bisa mengubah lagi untuk laporan yang sudah dia kirim, seperti itu. Dan dengan adanya permission ini, itu laporan itu yang sudah masuk ke sistem itu lebih aman karena tidak bisa diubah sembarangan oleh usernya. Jadi bagian permission ini sangat berperan ya untuk menjaga dari keamanan data laporan berdasarkan pemilik laporan dan status dari laporannya. Selanjutnya yaitu ada namanya serializer ya. Kemudian serializer ini itu digunakan untuk mengatur format format data laporan yang dikirim dan diterima melalui API-nya pada aplikasinya gitu. Dan pada aplikasinya ini, jadi serializer itu juga berperan dalam fitur anonimitas pelapor. Jadi pada field publik itu identitas asli dari pelapor tidak ditampilkan oleh sistem. Jadi 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 bukan, jadi identitas asli si pelapor itu tidak ditampilkan, seperti kayak tadi, yaitu dia jadinya warga anonim ya. Jadi sistem itu menampilkan pelapor sebagai warga anonim, dan fitur ini digunakan untuk menjaga si privasi dari citizen atau warga yang menggunakan aplikasi webnya, agar identitas warga itu sebagai pelapor itu tetap terlindungi hingga laporan itu tampil di feed publiknya gitu. Jadi serializer itu tidak hanya berfungsi untuk mengatur bentuk data API-nya, tetapi juga dia tadi mendukung fitur dari anonimitas pada aplikasinya untuk membuat nama warga itu jadi warga anonim. Selanjutnya ada lagi yaitu di bagian views ya. Jadi pada bagian views PY ini, jadi pada bagian views bagian PY ini itu dia mengatur utama dari aplikasinya. Jadi seperti kayak membuat laporan, menampilkan dari laporannya, mengubah status laporannya. Jadi pada aplikasinya ini itu laporannya itu memiliki beberapa status yang tadi ya, kayak ada draft, reported, terus juga ada verified, in progress, dan juga restock. Jadi alurnya itu dimulai dari citizen itu membuat laporan dengan status draft, terus nanti dikirim ke admin jadi reported, nanti dari reported nanti si adminnya itu memverifikasi dari laporannya, dan nanti laporannya apakah akan diprogres atau tidak, dan hasil dari bukan hasil, kalau sudah proses itu sudah selesai baru nanti dibikin jadi verified seperti itu. Atau bukan sorry,
ya dari verified atau selesai ya. Oke, setelah kita sudah membedah-bedah kode tadi ya, sudah membedah kode-kode yang menurut saya paling menantang itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke buka Swagger atau ke scalar ya, dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpointnya. Oke, karena di sini saya tadi bilang mau jalannya pakai scalar, dan kita akan buka scalarnya. Terus kita mau masuk ke bagian API token. Nah, di API token ini buat apa? Jadi API token ini itu dia buat mengambil token akses untuk kita bisa masuk ke akunnya. Kayak kalau misalnya kalau dari web kan tinggal pencet login, masukin aja user dan password, dan kita tinggal masuk, dan kita tinggal membuat aja tanpa waktu. Dan kalau misalnya di sini itu dia pakai waktu ya sayangnya. Sebenarnya bisa juga sih untuk diatur apa namanya waktunya itu cukup lama. Jadi di sini kita pakai settingnya defaultnya aja. Jadi yang dimasukkan di API token ini itu adalah username sama passwordnya untuk login ke Citizen. Sebenarnya hampir sama aja ya. Sama aja yang kalau kita jalanin dari webnya. Cuman kan ini dia kita apa namanya lewat API. Jadi dan kalau saya jelasin lagi ya, jadi scalarnya ini itu kan digunain untuk melihat dokumentasi endpoint API-nya. Jadi yang tersedia pada backend aplikasi kayak Smart City ini itu melalui scalar. Jadi developernya itu dapat melihat metode API-nya seperti apa, struktur request-nya seperti apa, struktur respon, dan juga nanti kita bisa mencoba endpoint yang ada di apa namanya City-nya ini. Seperti yang API token. Username-nya Nici aja, password-nya Nici. Kita bisa saya nanti dia akan muncul yaitu tokennya yaitu akses dan juga refresh, dan sini kita makainya yaitu akses saja. Kita masuk seperti ini. Nah, kalau udah kita dapat tokennya, baru kita masuk ke proses endpoint yang selanjutnya, yaitu kita akan membuat laporan. Itu namanya post, bagian post ya untuk ngirim API report. Jadi kita masukin tokennya tadi di sini, baru kita tinggal isi deh yang ada di sini. Cuman di sini saya pakai yang ada di sini aja biar cepat ya. Nggak usah kerja lah. Oke. Description, lokasi, status sama lah ini. Berarti kita bikin aja misalnya kebakaran rumah kategorinya di sana, terus deskripsinya terjadi kebakaran rumah, kebakaran rumah di daerah di daerah Waikandis. Nah, kalau lokasinya udah di Waikandis. Nah, seperti ini sudah kita masukin tokennya, baru kita set. Udah muncul seperti ini, yaitu 200 crate, berarti dia sudah berhasil dibuat di akunnya si punya saya tadi ya, Edici aja seperti itu. Baru kita bisa pakai endpoint yang lain, yaitu put untuk ngedit apa namanya laporannya. Ini kan tapi berdasarkan ID-nya di sini kan 38, berarti kita bisa buka yang ini, terus API report put ini, baru kita masukin token yang baru. Oh salah, ini bukan token. Ini kita mending minta lagi token akunnya sudah pada luarsa. Harusnya sih pakai refresh, cuma saya tadi udah nyoba pakai refresh, dia tidak bisa ya, cuma saya ini pakai akses saja. Tapi ya nggak apa-apa ya, kalau bisa ya bisa, nggak ya nggak.
harusnya kita salin aja yang sebelumnya saudara. Ini kita salin. Nah, salah yang ini tadi 38 ya. Forget 38 ya. 38 kita masukin tokennya, kita dikit. Oke, masih yang sama, nggak ke copy, nggak apa-apa. Dulu put kita tes, kita tempelin sini. Oke, udah berubah ya, ID nya tadi 38. Terus kita tempel tadi untuk laporannya, karena kita mau ngubah isinya ya. Beserta bisa juga kita apa namanya, ubah statusnya ya. Misal statusnya dari draft yaitu reported, yang berarti dia sudah kekirim, dan di sini untuk misalnya dilihat ya, misal di sini saya mau hapusnya, tambahin kayak terjadi lagi gitu. Kita kirim. Nah, kalau sini sudah berhasil dan juga statusnya juga sudah berubah jadi reported seperti itu. Itu untuk poin yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke running automated testing. Ini udah berapa menit? 31. Oke, nggak apa. Jadi kita agak cepat aja, kita masuk ke sini ya. Masuk ke SSL nya lagi, masih di server Smart City. Terus kita masuk ke mode VNV nya dulu, virtual environment. Terus baru kita jalanin perintah untuk tesnya seperti ini ya, yaitu Python manage app. Jadi dia menjalankan apa namanya, file-file tes tadi ya, file-file tes kayak isinya itu ya, ada tes modul 1, modul 2, modul 3, terus juga ada tes adisional. Jadi modul satunya itu nanti digunakan untuk menguji otoritas dan manajemen sesinya. Kalau modul 2 nya itu isinya digunakan untuk menguji privasi data dan anomalitas pelapornya. Terus juga kalau modul 3 itu digunakan untuk menguji workflow ya, workflow dan aturan status laporannya. Kalau modul 4 digunakan untuk menguji CRUD, dan tes additional itu digunakan untuk menambahkan cakupan pengujian pada model, serial, views, dan bagian yang lainnya yang mendukung dari coverage-nya nanti. Dan kita tunggu aja hasilnya. Dan di sini saya found yaitu adalah 44 tes. Sambil nunggu mungkin kita bisa salin dulu untuk perintah yang selanjutnya ya. Kita yang coverage dulu aja, jadi coverage di coverage ini ya, kita digunakan untuk melihat seberapa besar sih bagian kode yang sudah tersangkut oleh pengujian. Itu hasil coverage-nya itu nanti ditampilkan dalam bentuk terminal atau HTML report. Dan setelah nanti perintah coverage-nya nanti sudah dijalankan dan sistem pembuat folder nanti ya, folder nanti itu namanya HTML conf ya. Di dalam itu folder tersebut ada indeks HTML yang berisi nanti laporan dari coverage-nya dalam bentuk web seperti itu. Kita lihat lagi apakah sudah selesai, belum. Dikit lagi. Kita sambil salin aja ini perintahnya.
Nah, ini kalian bisa lihat untuk dari tes yang punya saya di sini yaitu empat-empatnya titik-titik semua yang artinya berhasil semua dijalankan. Nanti saya akan jalanin yang bagian cover aja yang sudah saya jelasin sebelumnya. Oke, kita ini masih nunggu lagi ya. Tapi kalau apa namanya kan misal sudah kita jalanin ya. Oh, ya, kalau kita sudah jalanin di eh, sudah jalanin di servernya ini coveragenya kan nanti dia muncul hasil yang seperti saya bilang tadi yang indeks HTML-nya. Nanti kita baru kita converage dari di laptop. Jadi saya nanti bukan sorry. Jadi untuk melihat hasil coverage di laptop nanti saya akan mendownload folder HTML code-nya dari server ini ke laptop. Nanti ada perintahnya. Nanti baru kita bisa melihat isi dari indeks HTML-nya itu. Jadi kayak berapa persen hasil yang tadi ya, hasil penjelasan dari konfigurasinya itu digunakan untuk melihat seberapa besar bagian kode yang sudah tercakup oleh pengujian. Seperti nanti ada persen-persenannya, ya bagian ini berapa persen, bagian ini berapa persen, seperti itu. Karena untuk menjalankan apa namanya, menjalankan ini cukup lama, jadinya butuh beberapa waktu. Jadi mungkin ini juga dia saya tidak akan mengkat, biarin aja panjang. Mungkin juga tadi panjangnya lebih di penjelasannya, jadinya ya tidak apa. Nah, ini sudah berapa menit ya? Ini sudah sekitar 37 menit ya. Nah, ini kalian bisa lihat kayak misalnya di bagian about ini itu 100%, terus kalau yang about WR 67% tuh terus sampai di total sekitar 88%. Dan untuk sebenarnya untuk dari pengujiannya yang ini yang konfigurasi itu minimal 80, jadi kalau saya 88 jadi aman, alhamdulillah. Terus selanjutnya sabar, saya bukanya di CD download, sorry, CD download room. Ini baru kita taruh perintahnya, cpw nya, lalu nanti tadi yang seperti saya bilang, nah hasilnya tadi itu terkirim ke apa namanya, ke laptop saya. Nah yang tadi direktorinya itu di download Chrome, jadi kita bisa tinggal buka aja download, terus download Chrome, terus juga kita buka mana ya, HTML code, terus kita cari bagian indeks HTML dan hasilnya seperti ini. Seperti itu untuk jalanin konfigurasi. Selanjutnya baru kita jalanin yang playwork ya, playwork. Terus jalaninya kita di mana? Jalaninya itu di laptopnya ini juga, nggak di server. Karena nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena emang karena tidak bisa menginstal di servernya. Dia harus butuh permission ya, permission atau persetujuan dari yang pembikin dari server, atau enggak dari servernya itu sendiri yang dari yang pembuat server itu sendiri yang bikin webnya atau diinstalnya. Dan misalnya dia tes secara browser secara otomatis. Jadi penjelasan dari playwork ini tuh nanti dia ini digunakan untuk menguji interaksi aplikasi melalui browser seperti ini. Jadi pengujian itu mencakup akses dashboard tanpa token. Jadi penanganan token expirednya itu expired halaman dari dashboard admin, halaman dashboard
halaman laporan admin, feed kota dan lain-lainnya itu. Dan di sini kalian bisa lihat hasil playwebnya itu sekitar 9 tes yang dijalankan seluruhnya, yang artinya seluruh dari playweb ini itu berhasil dijalankan tanpa fail, seperti itu. Dan di sini juga saya bisa membuat HTML ya untuk melihat hasil laporannya. Sebenarnya sama aja seperti kayak sebelumnya, itu dia tampilan seperti ini. Itu kayak mode 1, mode 5. Itu untuk apa namanya, sampai poin berapa tadi ya? Sampai poin 4, yaitu kita menjalankan automated testing ya tanpa fail. Nggak bisa, tadi hasilnya juga hijau semua dan hasilnya passed, oke, dan juga berhasil. Selanjutnya baru kita masuk ke refleksi ya, refleksi pada poin kelima. Jadi sebutkan satu kendala paling sulit yang dihadapi selama satu semester. Dan kalau untuk dibilang paling sulit, itu saya itu menghadapi sama pengerjaan project ini, itu adalah menyesuaikan hubungan antara semuanya, antara front end, back end, server, dan juga dari testing. Kayak misal kita mulai dari lab session 1 sampai 12 itu kan kita masih di lokal ya. Jadi kesulitan yang saya hadapi itu sering yaitu ketika saya menambahkan atau mengubah kode di bagian front end atau back end atau apapun itu, karena masih masih awal-awal ya, atau mungkin kalau udah di atas dari 4 atau 5 itu udah lumayan, tapi tetap juga masih sering error karena errornya di situ-situ aja. Kalau misalnya memperbagus front end, kadang back endnya harus disesuaikan lagi. Kadang juga kalau misalnya bagusin yang di back end, kadang yang di front endnya kurang, ya terbalik seperti itulah, makanya harus disesuaikannya agak ribet. Makanya kalau di awal itu lebih ke benerin apa namanya, membentulkan di bagian situ yang lebih sulit ya. Dan juga ada lagi kan kalau pada labs kan ini bahasnya satu semester ya, berarti dari minggu awal sampai minggu akhir ya untuk oke, tadi 1 sampai 12. Sekarang yang 13 itu kita udah mulai masuk ke server ya. Jadi kita udah bisa deploy dari front end atau back endnya. Nah, di situ cukup ribet ya, karena kita itu mendeploy folder folder Django-nya itu tuh masih lokal. Jadi kita juga harus nyesuaiin semuanya, dari kayak misalnya IP-nya, juga misalnya dari front end atau back end, mungkin ya itu semuanya itu diatur-atur, sesuaiin supaya bisa nanti servernya itu berjalan sesuai apa namanya, berjalan dengan lancar gitu. Dan pada live sesi akhir-akhir ini 14 sampai 15 itu pengerjaan itu semakin menantang ya. Jadi karena lebih banyak yang dilakukan lebih di servernya juga, dan saya itu cukup kesulitan itu kita harus ke berbagai direktori yang ada di servernya, masuk ke sini, masuk ke situ. Jadi saya agak kewalahan di bagian situ. Jadi tapi setelah diperbaiki, back end testing berjalan dengan lancar, terus juga untuk front end back end lancar sampai akhir. Dan dalam proses-proses yang sudah saya lakukan ini, itu saya belajar bahwa kayak membuat aplikasi itu bukan hanya tentang kayak menulis kode atau membuat kode aja gitu, tapi tetapi juga kita harus memahami alur sistemnya secara keseluruhan, mulai dari front end, back end, database, dan juga lain-lain. Dan jawaban dari refleksi saya itu tadi udah saya jelasin, yaitu menyesuaikan hubungan antara dari front end, back end, server, dan testing itu adalah salah satu kendalanya. Satu biji jadi salah satu, jadi semuanya itu jadi satu gitu. Itu refleksi poin 5. Jadi untuk video kali ini udah clear, saya sudah menjelaskan di nomor 1, di demo di nomor 2, bedah kode dan juga buka scalar di poin ketiga, running test di poin 4, dan juga menciptakan refleksi
kendala saya di semester ini di poin 5. Oke, sekian dari Enson saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.